Perkenalkan, nama saya Muhammad Afal Farisi dengan NIM 25031104687 dari kelas Sistem Informasi D jurusan Ilmu Komputer. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial dalam membuat beranda untuk proyek aplikasi dengan judul Tanigo. Baiklah, di sini kita menggunakan website Figma, di mana di sini saya sudah membuka websitenya. Jadi pertama kita akan memulai membuat desain dengan menekan icon desain. Nah, di sini keluarlah sebuah page untuk kita membuat desain kita. Baiklah, di halaman page yang udah kita buat untuk membuat desain kita, di mana kita akan membuat beranda dari proyek aplikasi Tanigo. Pertama, kita akan memulai dengan membuat frame, di mana di sini saya memilih framenya itu dengan perkiraan frame Android. Itu bisa disekitarkan kira-kira sekitar 412 dikali dengan sesuai dengan permintaan aplikasi yang kita buat. Di sini saya membuatnya 412 dikali 1340. Lalu di sini kita bisa memilih warna untuk frame kita. Dari di sini kita bisa memilih warna seperti warna merah atau putih. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa warna untuk beranda aplikasinya, di mana untuk framenya saya memilih dengan menggunakan warna ini, yaitu EEF 4E6. Di sini dengan kita mengcopy kode warnanya, lalu memasukkan ke framenya dan mempastenya, maka warna frame kita akan sesuai dengan warna yang sudah kita siapkan. Lalu kita masuk ke bagian desainnya. Nah, di bagian atasnya kita bisa membuat dengan menggunakan shape ini dan membentuknya seukuran dengan framenya, itu sekitar 412, dan untuk dikalikan dengan tingginya itu sekitar 227. Nah, di sini kita membuat cornernya, radiusnya itu 30, sehingga membuatnya tidak seperti kotak, melainkan ada lengkungan di bagian ujung-ujungnya. Lalu kita bisa meletaknya di frame kita. Nah, bagian atasnya ini bisa kita ubah warnanya, dan di sini saya akan memilih dengan warna ini. Seperti cara tadi, kita akan memasukkannya ke frame tadi dan tergantilah warnanya. Nah, tapi ada namanya kesatuan warna, di mana di sini warnanya terlalu ambigu atau terlalu abu-abu, sehingga kita bisa mempercerah warnanya di warnanya ini dengan menekan icon kotak, lalu menggeser warnanya ke bagian hijau dan membuat warnanya lebih terang lagi. Mungkin seterang ini. Nah, setelah kita memperbaiki warnanya, di sini kita akan memulai membuat teks di dalam frame bagian atas.
Di sini kita bisa menekan icon T, lalu membuat kotak teksnya. Kita bisa menulisnya seperti selamat pagi, selamat pagi. Lalu di bawahnya kita bisa membuat apa yang Anda cari. Nah, di sini kita bisa mempaskan dengan ujung dari frame-nya. Lalu kita bisa mengganti font dari teksnya. Kita bisa menggantinya seperti ini dan lainnya. Di sini saya mungkin akan memilih icon ini dengan font ini, dan mungkin saya akan membesarkannya sekitar 20, lalu memanjangkannya agar tetap lurus. Nah, bagian teks ini bisa kita buat bold dengan mengarah ke sini di bagian ini dan memilih dengan bold. Nah, kita bisa memperbaiki teks kita lagi dengan memilih ini. Kita bisa tambah seru. Kita juga bisa menambah teks kita kembali. Nah, seperti apa yang Anda cari hari ini. Lalu kita perbaiki lagi. Di sini kita bisa membuat icon search kita sama seperti cara tadi dengan membuat bagian atasnya. Kita buat kotaknya dulu di sini. Lalu kita buat corner radiusnya itu 30 lagi. Atau jika mau lebih melengkung lagi, bisa lebih tinggi. Lalu kita bisa memanjangkannya. Nah, di sini yang kurang adalah icon-icon untuk mengidentifikasikan kalau dia itu adalah icon search. Nah, di sini ada namanya plugin di Figma. Kita menggunakan plugin icons 8. Nah, di sini kita cari icon yang menunjukkan bahwa ini adalah icon search. Di sini kita bisa cari itu dengan bahasa Inggris search. Nah, ini keluar. Kita tekan, lalu kita letak icon search ini dan menyesuaikan dengan icon search kita. Lalu di sini saya di proyek ini memberikan fitur seperti fitur berbicara untuk mencari dan fitur memfoto untuk mencari. Jadi kita bisa mencari icon mikrofon. Kita cari yang pas untuk icon kita. Kita bisa menggunakan ini.
Lalu kita mempaskan di bagian ujung kanan dari icon search kita. Dan kita cari satu icon lagi, yaitu dengan gambar kamera. Lalu kita sesuaikan dengan icon search kita. Di sini icon search kita sudah kita buat. Lalu kita lanjut dengan icon keranjang, di mana di proyek ini icon keranjang akan membuat kita menuju ke halaman apa yang ingin kita beli. Caranya sama seperti tadi. Di sini kita akan mencari ikonnya. Lalu di sini kita bisa mengganti warna dari ikonnya menjadi warna putih karena teks kita berwarna putih. Lalu di sini saya akan memilih ikonnya yaitu basket. Nah, lalu kita sesuaikan dengan frame bagian atas kita. Nah, dan selesai sudah bagian atas dari beranda kita. Lalu kita lanjut dengan desain ke bawahnya. Di sini saya akan membuat sebuah icon kategori, di mana itu ada sayuran, umbi-umbian dan lainnya. Nah, di sini saya sudah membuatkan ikonnya seperti ini. Nah, di sini kita bisa memasukkan satu-satu ikonnya. Lalu kita bisa membuat teks di bawahnya, di bawah dari icon. Kita membuat kotak teksnya, lalu kita buat tulisan sayur. Kita sesuaikan. Seperti ini. Nah, dan lalu untuk icon lainnya kita buat juga seperti itu. Nah, di sini seperti yang kita buat tadi, maka jadilah dia seperti ini icon kategorinya setelah kita perbaiki. Lalu di sini saya ingin membuat sebuah preview dari produk, entah itu dari produk sayuran, umbi-umbian, bahkan buah-buahan. Nah, di sini kita bisa mulai dengan membuat teksnya terlebih dahulu. Teks dari produk apa dulu yang mau kita previewkan. Di sini kita buat kotak teksnya. Yang pertama adalah kita buat kotak sayuran. Lalu kita bisa menyesuaikannya. Nah, selain preview, tentunya yang dipreviewkan adalah semua produk yang ada dari kategori sayuran itu. Jadi kita buat di sini sebuah tulisan yang akan mengarahkan kita ke semua preview produk.
kita sesuaikan dengan sayuran. Lalu kita membuat preview produknya. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa gambar untuk menunjukkan bahwa ini preview produknya. Untuk membuatnya, kita bisa membuat dengan sebuah frame-nya dulu dengan menggunakan rectangle. Lalu kita bisa memasukkan foto ke dalamnya. Kita upload dari komputer. Lalu kita cari tempat di mana gambar tadi. Nah, di sini saya masukkan bayam. Di sini untuk membuat gambarnya lebih jelas, kita membuat transparansinya itu sekitar 100%. Nah, sehingga gambarnya terlihat jelas. Lalu kita bisa membuat corner radiusnya itu sekitar 30. Lalu kita buat rangka dari gambar tersebut, preview itu, dengan menyesuaikannya dengan gambar sekitar 98 kali 111. Kita buat juga cornernya 30. Ini kita bawa ke depan. Lalu kita menyesuaikan dengan gambarnya. Kita bisa mengecilkan corner radius lagi sekitar 10. Yang ini juga. Nah, lalu untuk membuat sebuah pembatas antara gambar dengan rangkanya, kita bisa membuat sebuah stroke dengan menekannya. Untuk warnanya sesuai yang kita mau. Di sini saya mau warna hitam atau warna yang sesuai dengan bagian atas frame tadi. Kita bisa mengambil warnanya, lalu kembali ke bagian stroke. Sehingga akan mengeluarkan hasil seperti ini. Lalu di sini kita rapikan. Nah, di sini kita bisa membuat nama dari preview produk tersebut seperti bayam. Kita juga bisa menambahkan tulisan lain. Nah, mungkin sekiranya seperti ini, maka untuk preview produk lainnya kita akan buat seperti ini juga caranya. Nah, setelah saya perbaiki, maka seperti inilah kira-kira preview produknya nanti. Lalu kita akan membuat preview produk untuk icon kategori lainnya yang bisa kita skip ke bagian selanjutnya. Nah, setelah kita lanjutkan membuat semua preview produknya, maka akan seperti ini hasilnya kira-kira. Lalu di sini kita akan membuat navigation bar, di mana navigation bar itu akan mengarahkan kita ke halaman yang akan kita tuju. Entah itu halaman akun,
halaman pengaturan, dan lainnya. Nah, untuk membuat navigation bar, kita bisa membuatnya dengan cara yang sama dengan kita membuat yang bagian atas ini. Nah, pertama kita buat shape dari navigation bar-nya. Kita buat sesuai dengan ukuran Android kita. Lalu untuk membuat cornernya, kita bisa menekan bagian icon di samping corner radius, lalu akan keluar seperti ini. Dan kita bisa mengganti bagian dari atas kirinya itu sekitar 15, lalu di bagian atas kanannya 15 juga. Dengan begitu yang akan melengkung hanya bagian atasnya. Lalu kita bisa mengganti warna dari bagian navigation bar-nya dengan warna yang sama dengan bagian atas. Lalu kita copy warnanya, lalu kita pastekan dan kita enter. Nah, di sini akan keluar warna yang sama. Lalu kita sesuaikan dengan navigation bar. Nah, untuk navigation bar-nya sudah selesai. Di sini kita isi dengan beberapa icon. Pertama bisa kita buat icon berandanya untuk kembali ke bagian beranda kita ini. Di sini di bagian icon kita bisa mencari home. Nah, di sini ada beberapa tampilan rumah. Kita bisa memilihnya, dan kalau untuk saya sendiri saya akan memilih ini. Lalu di sini kita sesuaikan. Kita juga akan mencari icon lainnya seperti icon message. Nah, di sini kita bisa memilih icon ini. Lalu kita bisa mencari icon lainnya lagi, yaitu icon akun. Yang bisa kita cari di sini yaitu icon person. Lalu saya akan memilih ini. Dan yang terakhir, saya akan mencari icon notifikasi, dimana kita bisa mencari dengan kata kunci bell. Nah, di sini kita rapikan semua icon-icon kita. Hulu. Gimana ya si kaget? Hah? Gimana sekarang? Di sini kita rapikan.
presentasi apa gitu. Gimana presentasinya? Lalu kita akan membuat nama-nama dari icon tersebut. Sama seperti biasa caranya, kita buat kotak teks center dulu. Di sini kita buat beranda. Kita buat lagi di sini notifikasi. Di sini pesan. Dan di sini akun. Lalu kita akan rapikan agar ini lebih mudah untuk dilihat. Nah, setelah kita rapikan, maka akan navigation bar-nya akan menjadi seperti ini. Lalu untuk melihat hasil desain kita bisa memplaykannya dengan ke icon ini. Jika kita ingin melihat secara full secara desain kita akan memilih present, dan itu akan seperti ini. Dan jika kita ingin melihat dalam tampilan Android previewnya, maka kita bisa memilih ini. Nah, mungkin sampai situ saja tutorial untuk membuat beranda dari proyek aplikasi Tanigo kami. Sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.